Salam Habatus anak-anak, hidupku bagi Kristus. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih untuk berkat kasih Tuhan kepada kami. Tuhan Yesus tolong, dan saat ini kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan yang memampukan kami untuk kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah anak-anak, pelajaran Habatus kita kali ini diambil dari Markus 9 ayat 33 sampai 37. Nah anak-anak, setelah Tuhan Yesus menyembuhkan anak yang kerasukan roh jahat, Tuhan Yesus dan murid-muridnya berangkat lagi melewati Galilea. Tuhan Yesus tidak mau kedatangannya diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia." Nah, ini adalah pemberitahuan kedua tentang kematiannya, yang juga tertulis dalam Injil Matius dan Injil Markus. Murid-muridnya masih belum mengerti, tetapi mereka tidak ada yang berani menanyakannya kepada Tuhan Yesus. Anak-anak, bagi orang Yahudi, seorang Mesias adalah raja yang akan menggantikan pemerintahan Romawi dan membebaskan bangsa Yahudi dari penjajahan. Jadi, di dalam pikiran mereka, Mesias itu tidak akan mati, tetapi akan memerintah dalam sebuah kerajaan. Itulah sebabnya murid-muridnya tidak bisa mengerti mengapa Tuhan Yesus memberitakan tentang kematiannya. Mereka malah berdebat tentang siapa yang nanti akan menjadi yang terbesar di antara para murid. Di dalam perjalanan menuju Kapernaum, murid-muridnya bertengkar dan ingin dianggap paling istimewa. Nah, apakah kalian juga senang saat orang menganggapmu orang yang terbesar atau terpenting? Di dunia ini ada banyak orang yang ingin dianggap penting karena dia bisa memerintah orang lain untuk melakukan kehendaknya dan bisa melakukan apa saja yang diinginkannya. Nah, murid-murid ingin mendapatkan jabatan yang paling penting kalau Tuhan Yesus menjadi raja menggantikan Kaisar Romawi. Tuhan Yesus mengetahui pikiran mereka. Kemudian Tuhan Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu dan berkata, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Mari kita baca ayat 35. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Waduh. Ternyata di mata Tuhan, menjadi yang terbesar itu berbeda ya dengan yang dipikirkan oleh murid-muridnya. Tuhan Yesus adalah Raja segala raja. Dialah pemilik bumi ini. Tetapi meskipun demikian, ia mau merendahkan dirinya untuk datang ke dalam dunia menjadi manusia, melayani orang-orang, menyembuhkan orang sakit, dan masih banyak lagi yang lain. Tuhan Yesus sudah memberikan contoh atau memberikan teladan bagi kita tentang kerendahan hati. Tuhan Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Tuhan Yesus memeluk anak itu dan berkata kepada murid-muridnya, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku." Banyak orang dewasa yang tidak peduli kepada anak kecil. Mereka menganggap anak kecil tidak mengerti apa-apa dan tidak perlu dihormati. Orang dewasa lebih dihormati daripada anak-anak. Tetapi ternyata bagi Tuhan Yesus, anak kecil itu sangat berharga. Bahkan Tuhan Yesus mau menyamakan dirinya seperti anak kecil.
Jadi kalau seseorang menyambut anak kecil sepertimu, artinya orang itu menyambut Tuhan Yesus. Jadi kalau seseorang menyambut Tuhan Yesus, artinya ia menyambut Bapa yang mengutus Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus mengajarkan sesuatu yang berbeda dengan yang dunia ini ajarkan. Jadi kalau kamu dan saya ingin menjadi orang yang dihormati ataupun orang yang dihargai, mulailah untuk melayani orang lain. Orang yang rendah hati menyenangkan hati Tuhan Yesus, sedangkan orang yang sombong tidak disukai oleh siapapun. Tuhan Yesus memberkati. Nah, untuk anak-anak yang belum percaya Tuhan Yesus, maukah kamu percaya dan memiliki Allah yang penuh dengan cinta kasih? Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu, dan biarlah Tuhan Yesus yang menolong kami untuk kami boleh melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh terus menyenangkan hati Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai jumpa anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.